Apa kabar ini? Alhamdulillah. Mulai, Bang? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin tuh masih ada kayaknya rasa kesal gitu ya, walau intensitasnya kecil lah gitu. Dalam hati. Jadi kesal ketika sedang macet begitu, mobil lambat ya kan. Saya maju, dianya malah maju, jadi agak kepepet gitu. Cuman kemudian responnya langsung ingat, oh ya mesti ingat kepada bahwa segala sesuatu ada kebaikan di balik kejadian. Terus nyampe rumah juga ya begitu ya. Kesal itu masih ada, tapi intensitasnya dirasakan kecil sih. Jadi ingat ke respon yang mungkin yang 500 ke atas ya, atau ya prinsip non-dual, bahwa saya harus berlatih bersikap atau menganggap baik semua hal gitu. Jadi kemudian ya kesal yang kecil itu ya tidak berlanjut gitu. Sehingga ya saya juga berpikir nggak ada lagi alasan untuk kesal gitu. Ngapain kesal? Mending latihan itu memilih memandang baik segala sesuatu. Nah itu gimana, Bang? Oke, itu perlu hati-hati. Apa maksudnya memandang baik? Jadi itu hati-hati ya. Apa maksudnya memandang baik? Apa makna baik itu? Reverse-nya, addressing-nya kemana dalam diri kita? Jadi karena kebaikan itu sudah di luar. Mesti sumber kebaikan itu dari dalam diri kita. Jadi ketika misalnya mengatakan bahwa harus menganggap baik semua hal, itu perlu perlu hati-hati dengan kata baik ini, karena kebaikan itu sumbernya dari dalam, kejahatan pun sumbernya dari dalam. Jadi di luar tuh hanya aktual gitu ya. Jadi kemudian kata baik itu mesti dihubungkan dengan diri kita sebagai sumber ya. Artinya berarti kan keadaan ini, apapun keadaannya, itu tidak mengganggu diri saya gitu kan. Mestinya begitu. Dia tidak mengganggu diri saya. Artinya dalam keadaan apapun saya tetap fokus pada diri saya sebagai kreator dari setiap pengalaman ya. Itu justru kalau tadi semua menganggap semua kejadian itu baik maksudnya baik apa gitu ya. Maksudnya baik itu kan semacam nasihat saja. Coba kita kalibrasi ya. Saya menganggap semua kejadian itu baik.
Yaitu 250 ya, netralitas. Oh gitu. Tapi itu harus ditingkatkan karena itu masih belum aneh ya. Itu hanya sekedar emotional release ya. Itu baru emotional release, belum ke potensial aktual gitu kan ya. Iya, iya. Kayak itu ya. Jadi, tapi kalau apapun keadaannya itu tidak mengganggu diri saya sebagai kreator dari setiap pengalamannya. Itu bernilai berapa tuh? Berapa? Yang 450 ya. Oh. Sebuah seni apa namanya? Di situ ada keadaan dan ada diri ya. Yeah. Ada diri. Tapi di situ diri masih ini ya, menegaskan bahwa dia terus mengapung di dalam keadaan itu ya. Apapun lah keadaannya, dia tetap mengapung di situ. Iya, iya. Itu lebih tinggi ya. Iya, Bang. Itu. Mungkin ada lagi Pak ininya. Jadi ini perlu mulai di ini apa namanya? Mulai harus mastering ya, mastering. Pada prinsip non dual, tapi usahakan tuh mastering itu kan di 400 ya. Iya. Kalau ini kan tahap learning ya. Ini Betul. masih tahap learning, belajar, tapi mungkin cukup bagus, mungkin karena ya itu kan terkait dengan sejarah Pak Sarif. Mungkin kalau selama ini mungkin gerusa-gerusu misalnya mengalami iritasi, terus kemudian mulai learning ya. Nah, sekarang mastering gitu ya. Iya, jadi kemarin tuh kok ada semacam begini ya, gitu ada semacam perubahan gitu, merasain perubahan. Jadi kan kalau sebelumnya itu respon tuh bahasa saya antisipatif survive gitu, nggak ada respon ya, istilah apa alias nggak sadar gitu kan. Kalau di itu kan apa reaktif gitu ya. Nah, lalu kemudian menjadi ada jarak ya, jadi kemudian jadi pengamat walaupun ya masih dipengaruhi gitu ya. Lalu kemudian ada memberi respon dengan tadi bahwa ada kebaikan gitu di balik kejadian. Ya kemudian apa ya? Nah ini ya lagi berpikir, kemudian responnya, oh saya harus memilih yang apa namanya potensi baru gitu, mencari potensi baru. Cuman ya baru itu yang apa saya mengerti, saya pahami gitu. Oh ini ada perubahan begini gitu di dalam. Artinya, nah ini berarti oh ya saya sekarang waktunya untuk harus latihan untuk memilih yang kemungkinan baru itu. Mungkin gitu misalnya apa ya, baru ya saya mencoba mengajukan proposal kepada diri saya untuk sembuh begitu, untuk sehat. Ya seperti itu Bang. Cuman belum ini. Nah, untuk pilihan ini bagaimana gitu untuk supaya bisa lebih kuat lagi gitu Bang. Bagaimana ininya? Siap. Ya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan ya,
Iya. Bahwa dalam evolusi kesadaran itu titik tekannya adalah life ya. Jangan sampai kita titik tekannya adalah salah dunia gitu. Iya. Jadi kita mesti mulai melihat arah cara kita berpikir. Apa titik tekannya gitu ya. Saya kira lumrah atau manusiawi, misalnya dalam kondisi kita terjepit, krisis, maka yang kita dalam kondisi haus gitu ya, yang kita inginkan adalah air, ya. Saya kira itu manusiawi, tetapi itu perlu itu sebuah batasan potensi, ya. Iya. Melampaui titik tekan, ya. Jadi tidak fokus pada titik tekannya, tetapi fokus kepada kehidupan, ya. Artinya bahwa sebenarnya masalah-masalah ini hanya sebuah ledakan, ya. Hanya sebuah ledakan. Masalah sesungguhnya itu adalah pengetahuan tentang diri saya yang terbatas. Iya. Jadi ini perlu digeser ya. Ini memang bedanya antara 400 dan 500 plus gitu ya. Iya. 400 itu melihat masalah dalam titik tekan tertentu, ya. Iya, Bang. Jadi 400 itu melihat masalah dalam titik tekan tertentu. Sakit ya harus sembuh gitu ya. Gitu. Sementara 500 ketika melihat masalah itu hanya memperlihatkan bahwa ada potensi diri yang terbatas yang terus-menerus diperhatikan gitu. Maka solusinya adalah bukan menyelesaikan titik tekannya dulu. Iya. Tetapi dengan mengidentifikasi kemungkinan baru tentang diri. Jadi itu berbeda ya, identifikasi kemungkinan baru tentang diri. Iya. Jadi dia tidak problem solving itu 500 tuh. Dia nggak problem solving. Oh iya. Tetapi dia healing and recovery. Dia menyembuhkan dirinya. Ya, jadi itu mulai digeser ke sana. Apa artinya menyembuhkan diri? Tentu saja soal cara bereksistensinya gitu ya. Yeah. Jadi yang di 500 itu memperbaiki cara bereksistensi, bukan memperbaiki masalahnya. Perbaiki cara bereksistensi. Kalau memperbaiki masalah itu problem solving namanya ya. Iya. Orientasi dari cara bereksistensi adalah kebahagiaan dia, cinta. Ya. Yeah. Jadi nggak apa-apa keadaannya kekurangan, yang penting hati saya tetap damai, tetap bahagia. Itu mulai radikal ya, mulai radikal. Tetapi jangan dipahami bahwa kalimat tadi itu sebagai anti terhadap
material, enggak, itu bukan anti, jangan dipahami sebagai anti, tapi Iya. itu cara kita memfokuskan perhatian dalam keadaan yang tidak ideal. Karena apa yang kita perhatikan itu dia akan aktual. Iya. Apa yang kita akan perhatikan itu dia aktual. Jadi pertama-tama kita mesti merdeka dulu terhadap keadaan, ya. Harus Iya. merdeka dulu terhadap masalah. Itu yang dimaksud dengan memperbaiki cara bereksistensi. Iya. Oke. Jadi masalahnya kalau perlu ayo silakan muncul semualah. Iya. Silakan muncul. Saya akan terus lampaui. Saya tidak akan ditekuk oleh masalah-masalah itu. Inilah cara saya bereksistensi. Iya. Dari situ, ya. Jadi itu ada kebebasan, ada emotional freedom, dan ada intellectual freedom. Itu kalau penuh, dia jadi cinta itu, ya. Kalau Iya. berkumpul jadi satu, freedom to choose, emotional freedom, intellectual freedom, inilah sebut cinta itu. Iya. Kekuatan cinta. Jadi itu ini ya. Jadi ini apa kuliah pagi ini semacam apa namanya? Treatment berpikir, ya, khusus berpikir, khusus paradigma, ya kan? Iya, Bang. Seperti itu. Tadi apa ya? Memberi perhatian, artinya kan saya lebih lebih memberi perhatian pada yang lebih tinggi gitu, Bang. Jadi bukan pada masalah kan. Apa maksudnya yang lebih tinggi? Jadi apa ya? Ya karena kan mencari kemungkinan baru kan harus memberi perhatian ke situ juga kan. Dan itu kemungkinannya dalam diri, ya. Jadi semua kemungkinan itu ada dalam diri, ada dalam kesadaran diri kita, maksudnya itu. Ya. Ya, jadi yang penting itu dalam pembahasan, ya, kita tidak fokus pada problem solving dulu. Tidak menghubungkan tindakan kita dengan upaya untuk problem solving. Tindakan apa kita dihubungkan dengan kemerdekaan kita, ya. Harus merdeka dulu. Merdeka memilih, merdeka emosi, dan merdeka berpikir. Iya. Jadi tidak dihubungkan dulu bahwa ini saya lakukan untuk memperbaiki ini. Itu ya itu bagus, tapi itu cara bereksistensi di dimensi keempat. Jadi saya harus merdeka dulu terhadap posisionalitas. Saya mesti merdeka terhadap segala bentuk objektivitas, gitu ya. Iya. Di istilahnya itu kalau ini ya seperti ujar-ujar di program ini, di program mentoring untuk remaja, semboyannya itu born to be free. Iya. Born to be free. Itulah para seniman tuh begitu. Ya. Para seniman kehidupan tuh begitu. Dia
tidak terintimidasi oleh keadaan jomblo lah, tidak terintimidasi, tidak dipikir itu ya. Dia merdeka atas tekanan-tekanan itu. Nah, persoalannya adalah kita memahami kemerdekaan itu sebagai antipati, ya toh? Kadang-kadang kan begitu. Kalau kita memahami freedom itu secara negatif, padahal freedom itu perangkat spiritual untuk kembali utuh, untuk kembali pulih, ya toh? Iya. Cuma kan dipahami orang itu menakutkan, karena kalau freedom berarti saya nggak bertanggung jawab. Enggak. Justru tanggung jawab terbesar adalah membebaskan diri saya dari penjajahan oleh keadaan. Ya. Itu tanggung jawab terbesar. Kesalahan terbesar itu kalau mengizinkan keadaan menjajah, merampas kemerdekaan kita, itu kesalahan paling besar. Seperti itu. Jadi itu di situ dulu. Ini kan Pak Sarif menuju 450 lah ya, berpikir estetis ya. Iya, iya. Nah, Go di Ramon ini apa Mas Ferdian? gimana? Itu tadi Mas Ferdian Go Freedom Go Diamond apa? Kayak MLM. Itu justru Go Diamond itu malah nggak freedom, malah diarahkan. Hasrat banyak. Itu ini justru diarahi, ini nggak merdeka lagi. Nggak merdeka gitu ya. Di depan freedom, malah ujung-ujungnya diarahin loh. Freedom kok diarahin. Itu retorika gitu ya. MLM. Go. Nggak usah diarahin kalau go, biarin dia, jangan dipengaruhi apapun ya. Jadi intinya merdeka dulu ya terhadap merdeka dulu. Merdeka dulu ya. Merdeka dari saldo. Saldonya berapa itu latihan tuh Pak. Saya dulu latihannya begitu. Ya mungkin setahun ya nggak punya uang gitu ya, nggak punya uang sama sekali, nggak megang. Tapi ya sudahlah. Inilah hidup saya, tidak nggak mau dijajah gitu. Iya. Harus merdeka. Dan itu sebuah seni ya, seni dalam mengoptimalkan potensi diri. Iya. Oh gitu. Ini estetis tuh ini seni. Bagaimana kita melampaui keterbatasan oleh keadaan. Yeah. Nanti terakhir keadaan tuh bisa tinggal kita tertawai aja, naik ke humor dia. Oh, mau nipu saya dia ini ya. Oh, dia mau narik saya untuk memperhatikan potensi lemah saya gitu ya. Iya. Yeah. Jadi keadaan itu hanya dua kesannya. Perhatikan potensi lemahmu atau perhatikan potensi kuatmu. Iya. Jadi apa yang terjadi itu yang sering kita perhatikan. Nah, dimensi keempat itu kan energinya pecah dia. Dia fokus
pada potensi lemah tapi fokus untuk diselesaikan. Padahal penyelesaiannya itu fokus saja pada potensi kuat. Maka ini akan terselesaikan dengan seiring waktu. Seiring waktu dia selesaikan sendirinya. Iya. Istilahnya dia mengapung dengan sendirinya seiring berat jenis ya. Masa jenis ya. Kalau di fisika itu berubah ya. Cara bereksistensinya berubah, mengapung sendiri. Itu kan yang sering dibahas Hawking dalam buku Hidden Secret ya. Bahwa kesuksesan itu seperti gabus yang mengapung gitu ya. Ya, jadi kesuksesan itu kita mengapung saja. Mengapung aja. Ya, karena kenapa? Itu mengapung itu kan tergantung apa ya? Masa jenis atau berat jenis ya? Berat jenis ya. Berat jenis. Ya, berat jenis bendahnya gitu ya. Tergantung cara bereksistensinya. Kalau 400 tuh megap-megap dia berenang ya. Dia berenang dengan skill, habis tenaganya. Ya kan? Dia akan melawan arus, dia akan terseret arus gitu ya. Ya seperti itu. Jadi mastering itu menguasai keterampilan ini dalam setiap keadaan. Akhirnya tuh dia jadi unconditional ya. Jadi cinta kemerdekaannya itu tidak lagi dikaitkan dengan atribut-atribut dunia. Iya. Itu yang harus dipertahankan. Jadi mau tanggal muda, mau tanggal tua, mau tanggal remaja itu sama aja. Disitulah. Itu poinnya pagi ini ya. Jadi bahwa ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan ini kan. Nah, persoalannya itu adalah biasanya tekanan emosional, unconscious guilty. Itu kan kemudian mengatasi itu butuh kemampuan klinis. Jadi titik tekan klinisnya itu harus dikuasai. Artinya ketika saya terjebak pada nature 50, nature 30, bagaimana saya membebaskan diri dari nature itu kan kemampuan klinis ya. Iya. Jadi tanpa kemampuan klinis susah juga untuk estetis gitu. Yeah. Seperti itu. Ya, Bang. Jadi itu pagi ini kita mulai membahas begitu ya cara berpikirnya. Jadi berpikir dari dimensi kelima ya. Nah, makanya tuh teman-teman kalau saya udah merangkul dimensi kelima tapi saya lemah di emosi, ada perasaan tidak berdaya. Bagaimana itu? Itu berarti belum emotional freedom gitu ya. Nah, kalau teman-teman mengalami semacam itu, tulis pertanyaannya di grup, nanti kita jawab gitu ya. Jadi grup kita kemudian hidup interaktif, dan interaktifnya itu klinis gitu ya, interaktif klinis. Iya. Ya. Bahwa ketika saldo tinggal 200.000, saya mulai merasa terancam. Bagaimana melampaui perasaan ini? Kan kemudian kalau misalnya dimensi 5, tapi perasaannya dimensi 3 kan nggak koheren tuh. Menang dimensi 3.
Intelektualnya dimensi 5, perasaannya dimensi 3, menang dimensi 3. Karena perasaan itu yang paling nyata itu secara de facto-nya ya. Iya, oh gitu ya Bang. Iya. Ya, itu jadi ya ini memang kayak buku The Secret gitu ya. Tantangannya itu adalah bagaimana tantangan pertama itu soal emotional freedom. Karena memang emosi kita ini selalu dihubungkan dengan keadaan gitu ya. Saya bahagia jika. Ya, saya bahagia jika. Mestinya ya nggak usah dibicarain bahwa itu sudah nature saya bahagia itu. Bukan lagi menjadi topik-topik besar dalam, tapi itu sudah menjadi budaya sehari-hari. Seperti itu. Kan sama aja di buku ini, di buku Hidden Secret itu kan, bahwa bukan sukses yang membuat kita bahagia, tapi karena kita bahagia maka sukses itu mudah. Ya, kan? Itu perlu di ini ya. Tapi memang tantangannya satu ini. Emosional itu tarikan paling kuat. Itu soal evolusi ya, evolusi di otak kita tuh. Soal evolusi di otak. Dan emotional freedom itu terkait dengan posisionalitas, kemampuan kita mengatasi segala identifikasi diri dalam posisi-posisi tertentu, misalnya posisi sebagai ayah, posisi sebagai apa lagi? Ya posisi dalam dunia lah. Sebagai kepala keluarga itu apa namanya? Penguatnya gitu ya. Iya kan, tapi saya kan kepala keluarga. Iya. Harus merdeka dulu dari tekanan sebagai kepala keluarga, baru bisa kreatif itu keluarganya. Gimana mau sukses menaikkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga kalau emosinya 50, energinya 50. Seperti itu. Oke ya. Jadi kita harus mastering dulu dalam diri kita sendiri. Ya harus bahagia, apa namanya, harus mastering ya dengan dinamika dalam diri kita sendiri, itu harus mastering. Harus mastering gitu ya. Kadang-kadang kan kita berpikir, nanti kalau sudah punya banyak uang baru saya bahagia. Itu hasrat ya. Kayak gini itu hasrat. Itu hasrat. Itu menunjukkan kelemahan, itu menunjukkan ketidakberdayaan diri. Atau paling enggak menunjukkan kekurangan diri ya, dalam memahami potensinya. Dia tidak freedom to choose. Kenapa? Yang mampu dia saksikan dalam dirinya itu kekurangan. Disebut freedom to choose itu kan kalau dia mampu menyaksikan dalam dirinya potensi kuat dan lemah, ya kan? Dia freedom nih. Kalau yang disaksikan hanya potensi lemah itu enggak freedom namanya, tapi itu terkondisi, terpaksa. Paksaan. Jadi ada paksaan oleh potensi lemah. Nah, bagaimana mengatasi paksaan ini? Itu bukan dimentalisasi misalnya. Ya bagus sih, misalnya kayak tadi netralitas. Bahwa badai pasti berlalu. Tapi kan belum mastering itu berarti ya. Itu masih learning. Masih hope, badai pasti berlalu. Lagu-lagunya masih badai pasti berlalu. Lagu-lagunya mestinya seorang, dia berkarya di dalam. Jadi ketika dipaksa, dia mampu justru memperagakan
kekuatan ya. Jadi ketika nggak ada uang, Pak Sarif ambil gitar menyanyi, bukan ngamen, nyanyi saja di belakang gitu ya, nyanyi. Pak Sarif bisa main gitar? Halo? Halo Pak Sarif? Mana itu ya Pak Sarif ya? Halo, halo? Ya, iya Bang ya. Ya, siap. Jadi, Nggak punya gitu seperti lah. itu. Gimana? Justru kekuatan Calon kita kosong itu, ada sih Bang. justru kekuatan kita itu kalau kita mampu menyanyi dalam situasi terpaksa. Itulah seni ya. Jadi itulah yang disebut freedom. Kita tidak terpaksa. Kita tidak dipaksa oleh potensi lemah. Freedom to choose. Oke, situasinya, faktanya memang potensi lemah nih yang aktual ya kan? Faktanya yang aktual, faktanya ya potensi lemah. Yang aktual. Jadi istilahnya kreativitas itu adalah kemampuan melampaui fakta, ya. Jadi kita istilahnya itu melalui fakta itu. Jadi faktanya begini, kita berjalan dalam fakta sampai dilalui. Itu baru namanya freedom, ya. Iya. Bukan duduk-duduk di sini baru positive thinking di sini. Enggak. Kan biasanya kan banyak begitu ya. Faktanya begini, udahlah. Nyender dulu di fakta sambil positive thinking. Saya kuat. Kalau kuat kenapa nggak jalan? Iya. Harusnya berjalan. Terus. Itulah kekuatan niat. Sampai sini. Oke. Ayo mana lagi? Saya lewati semua. Bukan duduk-duduk di sini gitu ya. Sambil afirmasi saya kuat, saya sukses. Nggak sukses. Ini namanya terpaku gitu ya. Dia terpaku. Dikondisikan oleh keadaan. Ya. Oke. Jadi ini apa namanya ya? Begitu dimensi kelima. Dimensi kelima itu bukan berarti dia tidak mengalami keadaan lemah. Dia mengalami, tetapi dia tahu bagaimana membypass itu. Karena apa? Dia sudah terlatih freedom-nya. Dia sudah terlatih freedom. Seperti itu. Jadi ada kemerdekaan gitu ya. Ke mall tidak pakai sendal, itu nggak apa-apa, itu merdeka saja. Saya kadang suka begitu, ke mall itu pakai sarung, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, gitu, nggak apa-apa. Iya. Tanya satpam, kenapa nggak pakai sendal? Lagi terapi, Mas. Terapi jiwa, maksudnya terapi dari jajahan lifestyle. Kirain lagi terapi apa gitu ya, lagi terapi jiwa biar nggak dijajah oleh lifestyle. Aduh. Saya sering kalau ke mall nggak pakai sendal gitu, pakai sarung. Tanya satpam, kok nggak pakai sendal? Iya lagi terapi Mas. Oh iya saya mau beli sesuatu di dalam. Saya pikir sakit apa ya, terapi jiwa. Biar nggak dijajah oleh mode gitu ya. Oh tujuannya gitu.
Kirain terapi refleksi. Terapi kemerdekaan. Refleksinya di mall. Hati-hati aja kalau biasa di mall itu saya benaran tuh ya. Orang nggak percaya ini Bang Asma. Iya Bang Asma, kenapa emang? Ini kebanyakan lihat iklan pengembangan diri nih. Mana-mana pakai jas, parlente. Pernah ada yang begitu itu. Nggak nyangka ya Bang Asma. Ayo, nggak apa-apa, merdeka. Iya. Satpamnya paling dikit terapi diabetes, enggak. Terapi jiwa, terapi kemerdekaan. Tapi pastiin dompetnya penuh ya. Jadi kadang-kadang nih Pak Dok, uang saya banyak nih ya. Kalau dia usir kita, nih uang saya banyak loh, satu tas saya mau beli kok dilarang. Ini lagi terapi aja, terapi refleksi jiwa. Iya, iya. Ya, saya sering tuh pakai sendal gitu, tapi uangnya disiapin memang gitu, disiapin. Jangan-jangan ya ini loh uang saya Pak, liatin. Nah, ambil satu kalau perlu. Ya. Itu satpamnya gimana tuh? Ketawa atau gimana? Atau malah gimana? Ya boleh lah, siapa? Saya laporin nih, orang bawa uang banyak kok. Silakan, tapi hati-hati nanti setrum kakinya pas naik eskalator ya. Ya saya nggak naik eskalator lah pokoknya. Saya nggak naik eskalator, saya nggak bisa naik eskalator. Saya naik lift aja lah katanya. Diingatin aja paling jangan sampai setrum kakinya. Mau beli apa? Saya mau beli HP mahal pokoknya di dalam gitu. Iya. Itu kan saya akan di mall lama ya. Saya itu kan dari 2003 saya itu kerja di mall gitu. Jadi sampai 2015 showroom saya itu di mall, capek gitu loh. Saya kan, tapi kalau yang tidak terbiasa di mall kan, saya tuh mall tuh kayak rumah gitu ya. Saya berapa tahun gitu, dari 2003 sampai 2015 itu saya kerja di mall sampai saya punya bisnis di mall gitu ya. Iya. Itu terapi jiwa, kebebasan gitu ya. Iya. Kebebasan. Ya kan teman-teman saya yang keki, kamu aduh saya bawa tapi uang saya banyak nih. Kamu necis uangnya terbatas. Itulah ya, mempermainkan kehidupan tuh, mempermainkan dunia itu bagus ya, menyehatkan ya. Iya. Ini kok ke mall udah kayak ke naik haji kita, syarat dan rukunnya harus dipatuhi. Ke mall aja loh, kita mau belanja, kalau udah kayak mau naik haji aja, syarat dan rukunnya nggak boleh tukar gitu ya. Ini apa-apaan coba. Udah menjadi agama baru ini ke mall ini. Jangan aturan sosial itu jadi agama. Iya. Budaya kok udah kayak agama gitu ya. Nah, dikit-dikit lah. Yang kadang-kadang pakai celana pendek gitu, belum mandi lagi. Nggak apa-apa lah. Sholat aja bisa kok nggak mandi dulu, masa kamu wajib mandi.
Jadi ke mall itu udah kayak agama aja, mandi wajib jadinya. Ya itu cara kita ini dekonstruksi apa sosial gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh struktur-struktur sosial tuh udah kayak agama gitu ya. Lebih agama dari agama malah. Ya kan? Dan itu kita mengerti itu kita perlu kemerdekaan gitu ya. Kita perlu kemerdekaan. Ya disakralkan. Dan disakralkan gitu. Dan itu program sosial ya. Nah ini. Iya. Oke ya, pagi-pagi begini kita perlu dekonstruksi sambil menumbuhkan, oh begitu ya. Ini lebih penting daripada ya dekonstruksi ya. Seperti itu. Oke, saya kira itu dulu pagi ini kita udah tertawa bareng-bareng ya. Sehat jadinya kan. Sehat. Ya dekonstruksi lalu kita humorkan gitu ya. Lalu kita humorkan. Jadi kehidupan itu nggak hanya soal apa, humor itu penting, menyehatkan ya. Jangan sampai kita melihat kehidupan itu penuh masalah, harus berjuang, enggak. Itu hanya perhatian kita aja. Itu hanya perhatian. Jadi budaya apa? Budaya perjuangan itu menjadi budaya joyfulness kan. Jadi budaya perjuangan tuh udah selesai gitu ya. Belanda udah nggak berani datang lagi gitu. Kita santet kalau dia datang. Kita santet dengan unconditional love ya. Udah. Jadi kehidupan tuh perlu apa? Playfulness, perlu joyfulness gitu. Luar biasa, mantap Azwar. Oke ya. Ya, terima kasih pagi ini. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azwar.